Halo sahabat advokasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video lanjutan gambar ketiga, yaitu gambar potongan memanjang. Selamat menyaksikan. Step pertama kita menggambar potongan memanjang. Di sini kita ambil denahnya, diarahkan keluar seperti itu. Terus kita putar karena ini arahnya memanjang. Kita lihat garis potongnya, usahakan nanti arahnya ke atas. Kita bisa putar 90 derajat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita membuat atau mengatur grid dan juga garis asnya. Kita bisa ambil di gambar denahnya, itu arah vertikal kita kopikan ke bawah seperti itu. Kita ambil yang horizontal, kita arahkan paling bawah. Setelah itu di garis pondasi kita lihat di sini di potongan A yang kemarin kita buat 120, dan di situ juga udah ada ukurannya. Kita tinggal sesuaikan, copy ke atas 120, terus 140 kita kopikan ke atas untuk dindingnya 400 dan juga 703 untuk ketinggian rumahnya seperti itu. Setelah itu kita bisa kopikan keterangan di potongan A yang kemarin, ditaruh di potongan yang memanjang yang kita buat sekarang. Biar apa? Biar kita mempermudah ukurannya, karena ukurannya nanti juga sama seperti itu. Dipindahkan. Selanjutnya adalah untuk menggambar pondasi. Nah, pondasi di sini ada yang titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada 6 titiknya. Kita bisa copy untuk jenis pondasinya yang di tengah dan juga di pinggir. Kita bisa copy di potongan AA. Kita taruh di bawahnya. Kita ambil pondasi yang pinggir. Kita tinggal kopikan seperti ini. Terus yang di tengah kita juga bisa kopikan di tengah. Ada dua, satu di situ dan yang kedua adalah di depan seperti itu. Nah, sedangkan yang di depannya lagi itu adalah teras dan juga pondasi untuk tembok depan. Nah, kita ukurannya lebih kecil, jadi di sini untuk pagarnya lebih kecil, kita buat ke bawah itu 50, terus ke kanan juga 50. Kita satukan. Nah, di sini berhubung dekatan dengan teras, kita juga harus dikasih pondasi. Kita juga buat ukurannya 50, jadi sama dengan ukuran dari pondasi pagar seperti itu. Kita buat sama seperti yang kemarin, kita buat stamping dan juga buat pasirnya seperti itu. Kita tinggal kopikan saja. Terus untuk sama dengan pondasi batu kali yang lainnya, kita tinggal hedge dengan pondasi batu kali. Yang bawah kita hedge dengan pasir. Oke, kita udah dapat pondasinya seperti itu. Bisa kita. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan buat ring baroknya, karena di bawah teras juga harus ada pondasinya seperti itu. Jadi kita buat ring barok. Selanjutnya adalah kita buat dindingnya. Setelah pondasi kita buat dindingnya kita ambil dari potongan AA. Potongan AA salah satu dindingnya kita copy sama dengan setelah kita copy bagian pinggir, tengah, dan juga untuk yang pagarnya. Nah, untuk pinggir ini kita bisa pendekkan yang pinggir dan juga pagarnya kita pinggirkan. Di sini kita buat pagarnya 200 cm di depan, terus yang di atas yang di belakang itu adalah 300 cm atau 3 meter. Nah, di sini kita 3 meter, terus yang di pagarnya itu adalah 2 meter. Kita pendekkan 2 meter. Nah,
Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat ring baloknya, kita juga bisa ngopi dari slope seperti itu. Selanjutnya adalah kita buat lantainya. Lantainya kita ambil salah satu contoh di potongan A, lantai 0.00, kita kopikan saja termasuk dengan tulisan dan juga notasinya. Kita taruh di ruang keluarganya di sini. Nah, di sini kan ruang keluarga, ruang tamu, kebetulan 00 dan juga teras dan tamannya nanti akan ada elevasi lebih rendah. Kita tinggal kopikan untuk terasnya. Nah, teras di sini kita sesuaikan ukurannya. Nah, untuk beda tingginya adalah 5 cm. Berarti kita copy kita move ke bawah itu 5 cm. Seperti itu. Nah, untuk yang tamannya itu kan 10 cm dari muka atau titik 00, kita turunkan juga 5 cm, jadi totalnya 10 cm. Nah, seperti ini jadinya. Nah, untuk hal sama kita tinggal kopikan lantai ini ke bagian belakang. Di sini ada juga. Nah, kita tinggal kopikan ke belakang seperti ini. Terus kita caranya juga sama untuk teras dan juga tamannya. Nah, ini tinggal diperpanjang saja untuk yang lantai di tengahnya. Nah, seperti ini kita udah jadi untuk ketinggian dari lantainya. Nah, untuk di sini kita buat kolom-kolomnya yang untuk sebagai pilar dari terasnya. Kita ambil tanpa ada pasangan batu batanya. Nah, kita selanjutnya adalah buat urukan tanah. Kita pakai polyline, terus kita buat rangkaian urukan tanahnya sama dengan proses yang di potongan A seperti ini. Nah, tinggal kita uruk menggunakan heads. Sini kita bisa heads bareng-bareng, jadi heads untuk urukan tanah seperti ini kita buat heads dulu tanpa melihat headsnya itu jenisnya apa, karena nanti kita akan samakan dengan heads yang sudah kita buat di potongan A. Nah, seperti ini, jadi kita headnya kelihatan sama semua seperti itu. Heads dari urukan tanah, beton dan juga pasir kita samakan. Nah, setelah itu tinggal kita MA, menyamakan. Nah, kita menyamakan di situ urukan tanahnya dan juga betonnya dan juga pasirnya itu kita samakan. Kita lihat di potongan A yang sebelumnya. Selanjutnya adalah kita buat plafon. Nah, di sini plafonnya adalah ketinggiannya sama dengan potongan A yang kemarin, 3,5 meter, 350 cm. Setelah itu kita offset 1 cm ke atas dan juga 7 cm. Nah, selanjutnya adalah kita buat tulisan di sini, atau kita samakan masuk ke bagian kerangka kuda-kudanya. Nah, kerangka kuda-kudanya ini kita harus memunculkan garis asnya. Setelah itu kita lihat di sini tingginya atau lebarnya itu di sini, bukan di atas persis dari pintu. Jadi kita kopikan di bagian kanan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita buat garis karena di situ adalah dinding. Nah, kita udah proses pembuatan kuda-kudanya. Kita buat menggunakan kusen atau layer yang lainnya. Kita buat balok tariknya, panjangnya di sini kita lihat 815, berarti kita buat rectangle 815 kali 12 cm seperti ini. Jadi sebagai balok tarik dari kuda-kudanya. Nah, setelah itu kita buat line di sini untuk melihat kerangkanya, kerangka dari kuda kayunya. Kita buat line ke arah sini atas dengan sudut
35 derajat. Nah, seperti ini derajat, akan kira-kira tengah, kita buat tengah di sini tingginya segini, yang penting melewati garis yang miring tadi. Kita offset 12, nah sedangkan ini tengah kita offset 6 ke kanan dan juga 6 ke kiri. Nah, kita potong bagian yang berlebih seperti ini, kita potong menggunakan trim. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita adalah buat noknya adalah 8 kali 12, terus kita offset dengan masang kayu. Setelah itu kita sambungkan di sini, karena ketinggian nok kita udah ketahui. Nah, kita buat sini potong untuk sebagai garis potong, ini juga buat garis potong, dan kita potong lebih dari garisnya. Nah, seperti ini. Nah, nok ini juga bisa dipasangkan untuk pembuatan gording dan juga murpad, karena ukurannya sama-sama 8-12. Nah, sedangkan murpad kita harus buat rotate dulu. Nah, untuk gording ini harus sesuaikan dengan kemiringan dari kuda-kuda kayunya, yaitu 35. Kita sesuaikan. Tinggal copy. Berarti di sini udah kita buat nok, murpad dan juga codingnya. Setelah itu kita buat usok ring dan juga setelah itu kita perpanjang usoknya di sini, usoknya 5/7. Nah, kita buat di sini papan routernya 2 kali 20, kita lebihkan. Nah, sini kita buat balok tupai-tupai. Nah, kita tinggikan untuk codingnya. Kita buat balok tupai-tupai. Sebenarnya balok tupai-tupai tidak ada ukurannya, kita bebaskan. Yang penting balok tupai-tupai itu fungsinya adalah untuk menahan gording biar tidak jatuh. Jadi ada penahannya, kayu kecil yang nantinya akan menahan gording di situ. Caranya bebas, di sini saya buat menggunakan offset tanpa ukuran. Jadi bentuknya nanti kalau udah jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sebagai bahasa Jawanya adalah ganjel, atau biar codingnya tidak jatuh. Setelah itu kita akan lebihkan di sini. Kita buat garis bantu, kita kopikan ke samping kiri 80 cm sebagai tritisan biar air hujannya tidak merembes ke tembok. Nah, untuk usuknya kita lebihkan, kita buat list plank ukuran 2 kali 30, kita rotate 35 cm seperti ini. Terus kita hapus bagian yang luarnya. Itu kita buat plafon untuk list planknya seperti ini. Ukurannya sama 175, 1 setelah itu 7 seperti itu. Setelah itu kita buat layar baru untuk gentengnya. Nah, genteng kita buat layar baru. Di sini saat terus genteng warnanya bebas, yang berbeda ukurannya 0,13 atau 15 boleh. Di sini kita buat dari gentengnya, kita buat ringnya dulu. Di sini ukurannya 3 kali 2. Nanti akan bentuk kecil sekali seperti ini karena ring 2. Nanti kita arsir kayu seperti ini. Nah, untuk gentengnya ini kita buat warnanya berbeda. Kita menggunakan polyland, arahnya ke kiri 26, terus ke atas itu 1 cm, ke kanan 27, ke bawah 2, terus kembalikan ke tengah. Terus yang pinggirnya 4 cm, yang depan 2 cm, kita hubungkan seperti ini. Nah, untuk yang sini biar tidak lancip kita buat fillet
fillet R terus 1. Nah, kita buat seperti tombol seperti itu. Kita tinggal arsir untuk bagian gentengnya solid. Nah, kita seleksi semua, kita rotate-nya adalah di ujung sini minus 2 derajat. Nah, jadi dia akan naik sedikit. Nah, kita pindahkan di bagian atas seperti ini, ujung sini kita seleksi lagi, kita rotate 35 biar sesuai dengan kemiringan kuda-kuda. Nah, setelah itu kita namanya array yang pilih yang pad. Nah, kita seleksi, pilih padnya. Nah, jadi seperti ini akan banyak. Kita tinggal between-nya kita ganti 23 atau 22 juga boleh, seperti ini. Dia semakin dekat, jadi akan tumpang tindih dari gentengnya. Nah, selanjutnya kita akan rapikan di bagian list plangnya seperti ini. Terus kita buat pindahkan saja. Nah, setelah itu udah jadi, kita tinggal mirror. Kita seleksi semua bagian kuda-kudanya, list murtad dan juga gording yang lainnya. Kita tinggal mirror. Yang pucuknya di sini arahkan ke atas, no enter. Nah, jadi kanan juga akan kelihatan sama dengan bagian kiri. Selanjutnya adalah kita kasih garis penebal. Nah, garis penebal ini kita buat master dulu, karena di sini ada yang berlubang. Nah, kita buat dark dulu. Di sini kita buat dark, ukurannya adalah di sini 125, berarti kita lebihkan 10 cm, jadinya 135 kali 10 cm. Nah, kita lebihnya 10 cm seperti ini. Nah, ini kita buat beton-betonnya, kita kopikan di sebelah sini. Nah, untuk yang bagian kanan atau bagian belakang kita bisa kopikan, terus kita perpanjang seperti ini. Ini kita bisa lebihkan untuk dindingnya, karena biar airnya tidak mengalir keluar seperti itu, seperti ini, 20 cm. Nah, selanjutnya adalah buat pintunya. Di sini kita buat keterangan pintunya. Pintu depan kita rencanakan tingginya 210, tebal dari gosanya ada 12, berarti kita buat 12 kali 210 di sini. Nah, warnanya hijau seperti ini. Setelah itu kita tengahkan ini di center, terus kita ini tinggal temboknya kita naikkan. Nah, seperti ini, karena melewati tembok. Nah, setelah itu kita buat daun pintunya. Daun pintunya ukurannya adalah 3 kali 210 seperti ini. Kita buat di sini ada potongannya 6 kali 12 untuk potongan kayunya. Kita buat arsir kayu. Oke, jadi seperti itu. Ini tinggal bawahnya kita kopikan untuk truss run-nya. Kopikan sebelah ini truss run dan juga temboknya untuk bagian bawah. Nah, langkah yang sama itu kita buat untuk yang pintu bagian belakang. Pintu bagian belakang ini yang nanti yang membedakan adalah dia adalah pintu geser, jadinya pintunya nanti akan menonjol di luar dinding. Kalau ini kan masuk ke dalam dinding, yang depan kita kopikan saja karena ukurannya sama, arahkan ke atas. Nah, seperti itu. Nah, ini tonjolannya kita kopikan keluar. Nah, seperti ini menonjol. Kopikan saja di sini untuk truss run-nya.
Oke, jadi selanjutnya adalah kita buat genteng kerpusnya bagian ujung atas. Nah, kita buat sini 25, ke atasnya itu 15 tengahnya 25 juga. Nah, bentuknya seperti ini, kayak rumah yang biasanya berada di atas genteng seperti ini. Kita offset 1 seperti ini, terus kita fillet 1 juga biar tidak lancip. Kita buat tumpul seperti ini, kita kopikan, kita move sini, angkat 5 cm ya. Kalau ini 10 cm kebesaran, kita 5 cm saja. Nah, setelah itu kita rapikan, kita trim, terus ini bawahnya kita hapus. Nah, sudah jadi untuk genteng kerpusnya. Berarti kita tinggal heads dengan head beton. Nah, kalau tidak muncul gambar beton nggak masalah seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat isiannya. Nah, kita lihat di sini ada bagian-bagian, kita harus bagi-bagi menggunakan garis dinding. Nah, kita buat untuk tempat wudhunya. Tempat wudhunya kita kopikan di sini 7,5. Nah, ini juga ke dalam 15. Nah, seperti ini. Jadi tempat wudhunya seperti ini. Nah, yang ini kita kopikan untuk bagian penyekat musola dan juga kamar mandi. Kita buat menggunakan kusen untuk kelihatan pintu dari kamar tidurnya. Nah, kamar tidurnya ini kita buat ukurannya 90 kali 2 meter. Jadi karena kita buat kusennya juga. Nah, setelah itu kita offset 5 cm dalam. Nah, ini diarahkan ke bawah, kita buat daun pintunya offset 10 cm ke dalam seperti itu. Yang bawah kita naikkan 15. Nah, seperti ini jadi pintu. Nah, untuk yang ini adalah tempat wudhunya. Nah, kita ini tulisannya terlalu besar, kita buat kecil setengahnya 12,5. Biasanya 25 ukurannya. Di sini kita buat 12,5. Kita kopikan di bagian-bagian untuk mendapatkan keterangan. Di sini kita turunkan karena beda ketinggian. Kita ganti di sini taman dengan ukurannya minus 10 cm dan nilainya kita sesuaikan dengan potongan garis potong yang memotong di denah, mulai dari taman, teras, dan juga nanti kamar, ruang tamu, dan juga ruang keluarga, yang disesuaikan dengan denah yang ada. Nah, selanjutnya di sini juga akan diberi keterangan tentang di dalamnya. Di sini ada musola 1 di sini, terus di sini kita kopikan untuk memberi keterangan di belakangnya itu ada ruangan apa. Karena ini juga tidak wajib, kita ganti di sini kamar tidur, terus di sini tempat wudhu. Kita juga bisa kopikan satu lagi di bagian kanan sini ada kamar mandi. Seperti itu, kita ganti kamar mandi. Itu kita bisa buat untuk yang plafon kita tinggal ini mirror saja, segitiganya kecil itu tapi pindahkan. Ini juga kita copy, kita ganti plafon dengan ketinggiannya adalah 3,5 atau 350 cm di sini ceiling height-nya. Oke, di sini kita tinggal kopikan saja bagian tengah seperti ini. Nah, di bagian depan kita juga bisa kopikan untuk plafon. Nah, plafon ini tulisannya adalah dak beton karena di situ juga terbuat dari beton dan ketinggiannya adalah 3 meter. Ini juga bisa kopikan di bagian belakang yang ketinggiannya juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa memindahkan atau mengambil pot yang ada di denah
atau di potongan yang kemarin untuk mempercantik dalam gambar potongan yang memanjang seperti ini. Selanjutnya kita beri ukuran untuk bagian yang horizontal. Di sini kita buat ukuran yang untuk pondasinya. Yang pertama kita buat ukuran di sini 110 untuk lebar dari pondasinya. Untuk biar yang melihat gambar kita itu tahu langsung dari ukuran pondasinya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat tambahan ukuran ketinggiannya dari pondasi yang kecil, karena yang besar udah ada di bagian pinggir. Kita buat ukuran lagi dari setiap pondasi yang ada. Antar pondasi kita beri ukuran lagi. Selanjutnya kita tambah ukuran yang menggambarkan bahwa di situ adalah jarak antara pondasi yang kelihatan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita beri juga kode kolomnya. Nah, kode kolomnya kita ambil di denah seperti ini, kita ambil satu sebagai master, kita kopikan bagian ke bawah seperti ini. Ya, berhubung ini ukurannya belum pas, kita putar ke kanan dan kita rotate. Nah, seperti ini kita satukan. Kita hanya yang dibutuhkan yang kelihatan. Contoh di sini yang pinggir, tengah sini, tengah, dan juga teras dan juga pagarnya. Nah, ukuran tulisannya ini nanti akan disesuaikan dengan kode kolom yang ada di denah. Contohnya di sini ada 1, terus 789. Oke, di sini ganti 3, terus di sini 7, 8, dan 9 sesuai dengan kode kolom yang ada di denah. Nah, selanjutnya adalah kita juga memberi ukuran ketinggian dari pagarnya. Di sini 2 meter, terus kita juga tambah 1 meter untuk ketinggian dari dak terasnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan turunkan gridnya 100 cm biar kelihatan lebih simetris. Nah, ini. Nah, ini juga turun 1 meter ke atas juga 1 meter, jadi kelihatan bagus. Nah, selanjutnya kita buat garis penebal. Nah, garis penebal kita offset di sini 20, kita satukan garisnya. Nah, di sini kita buat garis biasa. Nah, ini bebas sebenarnya karena sesuai kita buat yang penting menggabung seperti itu. Nah, garis ini turun karena ini adalah tembok bagian samping rumah kita. Nah, nanti kita fungsinya ini nanti adalah untuk membatasi rumah kita dengan rumah yang di samping kita seperti ini. Nah, dan juga garis ini nanti juga sebagai acuan kita buat garis penebal. Kita buat garis penebal menggunakan polyline. Kita bisa mulai dari pojok kiri bawah. Nah, ini kita hidupkan dulu. Nah, biar tebal. Oke. Terus sampai kembali lagi ke titik awal tadi. Oke, udah jadi seperti ini untuk penghasan dari garis potongan kita, jadi kelihatan hidup. Nah, selanjutnya adalah kita ambil leader atau keterangan dari gambar kita. Nah, kita buat leader sini 1 sebagai master. Kita di sini arahkan ke kiri biar rapi tulisannya, lurus. Nah, terus kita ganti di sini Salmur plat ukuran 8/12 gitu. Kalau masternya udah jadi, kita tinggal kopikan titiknya ini di bagian-bagian yang kita akan namai, dan kita juga atur ketinggiannya biar tulisannya kita rapi.
untuk tulisan-tulisan ini kalian juga bisa memadukan dengan job sheet kalian yang kalian pegang, atau kalau kalian belum mempunyai, kalian bisa download di kolom deskripsi dari video ini untuk menyesuaikan nama-nama yang kita tunjukkan di gambar video ini. Oke, gambar kita udah jadi. Ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu kita membahas tentang video membuat gambar tampak pada bangunan. Oke, sampai jumpa.